Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Oke, gimana kabarnya, Nak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mem. Oke, jadi kita hari ini melanjutkan pembelajaran minggu lalu yang tidak sempat kita selesaikan ya. Jadi minggu ini kita akan lanjutkan materi kita yang minggu lalu tentang bagian dari promosi ya. Jadi ini kita akan lanjutkan. Oke, jadi kita akan lanjutkan mulai dari pemasaran ya, pemasaran langsung atau direct marketing. Minggu lalu belum sampai sini ya? Kemarin kan kita bahas tentang promosinya ya. Ini kan yang ada informasi dari mulut ke mulut. Jadi untuk hari ini kita akan bahas tentang pemasaran langsung ataupun direct marketing. Nah, pemasaran langsung ya berarti di sini adalah perusahaan itu biasanya langsung bertemu dengan konsumen ya, di mana dia akan melakukan penjualan ya secara langsung agar memang bisa berkomunikasi dengan baik dan lebih mudah untuk mengevaluasi. Jadi pemasaran langsung itu promosi ya dengan cara memasarkan barang ataupun jasa secara langsung untuk mendapatkan tanggapan langsung dari konsumen. Sehingga perusahaan ataupun pemasaran bisa dievaluasi lebih baik lagi. Nah, untuk pemasaran langsung ada kalanya bisa bertatap muka ya, ada kalanya tidak. Ya, tapi di sini biasanya pemasaran langsung itu langsung sampai ke tangan konsumen. Jadi tidak ada perantara. Contoh misalkan kalau dia pemasaran tidak langsung itu ada dari perusahaan ke toko baru ke tangan konsumen. Itu pemasaran yang tidak langsung. Tapi kalau pemasaran langsung walaupun dia via online ataupun ketemu langsung itu tanpa ada perantara. Itu yang disebut dengan pemasaran langsung. Jadi pemasaran langsung ini kalaupun secara online misalnya banyak sekarang media-media sosial melakukan siaran langsung untuk mempromosikan barangnya. Ada nggak seperti itu? Pernah nggak lihat? Ada, Mem. Di Facebook, di Instagram, itu mereka membuat siaran langsung untuk mempromosikan barang-barangnya. Nah, itu disebut dengan pemasaran langsung. Walaupun si penjual dengan si pembeli tidak bertatap muka, tetapi dia bisa langsung pembeli bisa langsung memesan dari penjualnya ataupun dari perusahaannya. Nah, itu yang disebut dengan pemasaran langsung. Nah, kalau secara umum, ciri-ciri dari pemasaran langsung, yang pertama itu adalah non-public. Jadi, non-public ini biasanya ditujukan kepada orang tertentu saja. Jadi, di sini misalkan untuk pemegang kartu kredit ataupun pelanggan maskapai. Jadi, di sini hanya konsumen tertentu yang bisa diberikan promosi tersebut. Nah, kemudian untuk penyesuaian isi pesan, di sini biasanya harus disesuaikan dengan kondisinya, ya, kondisi dari orang yang akan kita kirimi pesan. Jadi di sini dan pesan itu juga harus singkat, jadi tidak panjang sehingga menimbulkan kejenuhan. Nah, kemudian terbaru biasanya kalau pesan ini kita melihat dari perkembangan zaman ataupun perkembangan dari tren yang ada. Kemudian terjadi proses interaktif. Maka di sini untuk pemasaran yang langsung biasanya kita memerlukan tanggapan ataupun pesan dari pada konsumen sehingga menimbulkan informasi yang bersifat interaktif.
Nah, manfaat dari pemasaran langsung yang pertama, belanja itu dapat dilakukan oleh konsumen di rumah. Jadi memang di sini seperti tadi saya katakan, ketika kita belanja online, maka kita akan menghemat dari waktu, biaya transportasi, ya, kemudian simple, kita tinggal melihat contoh barangnya. Tapi di sini juga kendalanya adalah terkadang apa yang kita pesan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, itu yang sering terjadi kalau dia belanja secara online. Nah, untuk konsumen, di sini konsumen biasanya ditampilkan barang-barang ataupun buku katalog yang berupa barang-barang yang mereka jual dalam bentuk jumlah yang lebih banyak. Sehingga kita bisa memilih dan bisa langsung memesan mana yang kita mau. Nah, kemudian konsumen ini juga dapat memesan barang baik untuk sendiri maupun untuk orang lain. Jadi tergantung alamat yang mereka tuju. Yang penting sistem pembayarannya adalah apakah dia secara transfer ataupun secara COD, ya. Nah, kemudian konsumen ini juga dapat mempelajari produk sebelum membeli tanpa harus menemui penjualnya. Jadi di sini bisa melihat, apalagi kalau dia ada siaran langsung yang bisa langsung ditunjukkan jenis barangnya. Nah, kemudian penjual dapat memilih calon konsumen dengan karakteristik yang sesuai dengan produk. Jadi biasanya penjual itu akan bertanya kepada konsumen ciri-cirinya bagaimana, tingginya bagaimana, dan lain sebagainya apabila itu misalkan dalam bentuk pakaian atau yang lainnya. Nah, kemudian penjual dapat mengkhususkan dan menyesuaikan pesanan sesuai kebutuhan calon konsumen. Bahan informasi pemasaran langsung memiliki keterbacaan yang tinggi. Nah, jadi di sini biasanya untuk jenis bahan itu akan dikirimkan melalui via chat ataupun langsung gitu kepada calon pembeli. Jadi mereka memang bisa langsung melihatnya. Kemudian memungkinkan pengujian media dan pesan alternatif. Jadi di sini biasanya untuk dari segi biaya sangat efektif, ya, karena bisa menghemat lebih banyak biayanya. Nah, kemudian pemasaran langsung itu diatur dapat menjangkau calon pembeli pada saat yang tepat. Jadi memang di sini bisa mencapai sasaran yang benar-benar kita mau. Kemudian strategi penawaran ini biasanya sulit dilihat pesaing karena memang masing-masing mereka bisa langsung menggunakan strategi yang memang kalau contoh misalkan siaran langsung, ada strategi-strategi khusus yang mungkin tidak dilihat dari perusahaan lain gitu. Jadi memang bagaimana cara kamu untuk menarik perhatian daripada konsumen. Dapat mengukur tanggapan dari konsumen sehingga bisa digunakan untuk membuat keputusan, ya. Keputusan agar bisa lebih menguntungkan. Jadi di sini ketika contohnya kalau kita belanja online itu kan ada tanggapan dari konsumen, misalkan barangnya bagus atau apa sesuai dengan bintang yang dikasihnya. Nah, itu bisa membuat kita membuat keputusan sehingga bisa membuat kepuasan yang lebih baik. Nah, kemudian kita lihat dari iklan ataupun advertising. Jadi iklan ini biasanya kalau kita lihat dari durasi ini biasanya hanya memuat 1 menit ya maksimal itu 1 menit. Jadi di sini dalam iklan itu memang harus dipresentasikan semua mulai dari produknya, idenya, kemudian komposisinya biasanya di sini langsung diperkenalkan di iklan. Nah, iklan ini biasanya akan ditampilkan di acara televisi, kemudian radio, bioskop, dan lain sebagainya. Jadi memang tergantung dari perusahaan ingin mengambil medianya dari segi apa. Nah, kemudian untuk tipe iklan ya di televisi yang pertama itu biasanya dilihat dari price advertising-nya, ya harganya. Kemudian biasanya yang menonjolkan untuk
di durasi yang sedikit ya, itu ada penawaran-penawaran yang memang ataupun kata-kata yang lebih menarik dari sebuah iklan. Jadi biasanya iklan ini bagaimana caranya untuk mendapatkan perhatian lebih daripada konsumen. Nah, kemudian ada brand advertising. Jadi di sini biasanya lebih memberikan penekanan perhatian tentang nama dari sebuah produk ataupun nama brand kepada pembacanya. Jadi biasanya di sini contoh kalau ini kan Yamaha semakin di depan atau merek-merek lain yang memang bisa kamu ingat gitu. Contohnya kalau slogan Indomie ataupun Aqua itu mempunyai ciri khas tersendiri. Jadi memang menampilkan brand advertising tujuannya adalah untuk lebih mengingatkan kepada konsumen. Nah, kemudian iklan produk ini dapat digunakan pengusaha ataupun produsen untuk melaksanakan berbagai tugasnya. Jadi di sini yang pertama mempromosikan penjualan suatu merek ya melalui pengecer-pengecer yang memang merupakan langganan-langganan baru untuk dijadikan langganan-langganan yang memang menjadi langganan tetap gitu. Jadi di sini lebih mengutamakan nilai penjualannya lebih banyak ya, makanya lebih banyak menggunakan agen-agen ataupun sales-sales atau pengecer-pengecer baru. Kemudian membantu penjualan suatu produk bermerek ya, dengan memberikan nama kepada konsumen ya. Di sini memang mereka harus benar-benar pengecer yang terpilih yang memang bisa menarik perhatian dari konsumen. Nah, kemudian jika produk itu dijual ya dari rumah ke rumah, maka di sini iklan produk itu memang sangat membantu. Jadi di sini dengan menampilkan mereknya, kemudian memberikan tambahan nilai dari produk, maka di sini merupakan tuntutan bagi reseller ataupun pengecer-pengecer yang memang harus profesional dalam membujuk konsumen. Nah, kemudian membantu mendapatkan distribusi untuk suatu produk baru, ya. Nah, di sini biasanya kalau kita menyediakan distribusi baru, maka perusahaan ini targetnya adalah toko-toko yang memang bisa kita masukkan barang tersebut, gitu. Jadi di sini dengan dikenalnya di masyarakat, maka toko-toko yang belum menjual ini bisa kita masukkan barang yang akan kita jual ya, dengan adanya tadi iklan ataupun yang sudah dikenal masyarakat. Kemudian mendorong para pengecer untuk mengadakan pameran. Ya, jadi di sini biasanya ada dibuka stand ataupun bazar agar produk itu lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, memperluas penjualan suatu industri atau untuk menangkis tren penjualan yang memburuk. Jadi di sini tujuan dari iklan itu sendiri bisa meningkatkan penjualan agar bisa lebih diingat lagi oleh masyarakat. Nah, faktor yang perlu diperhatikan dalam penggunaan iklan. Yang pertama, iklan mungkin lebih efektif jika perusahaan mengikuti tren permintaan primer dan bukan sebaliknya. Jadi di sini iklan ini harus memang benar-benar mengikuti tren perkembangan zaman dan memang harus benar-benar merupakan permintaan pokok dari konsumen. Nah, kemudian yang menentukan kesempatan perusahaan untuk dapat mempengaruhi permintaan adalah kesempatan luas untuk diferensiasi produk. Jadi di sini memang merupakan kesempatan dalam mempengaruhi permintaan di konsumen. Nah, kemudian peranan relatif dari kualitas yang tersembunyi. Di sini biasanya lebih kita mengandalkan kualitas yang ada, yang dapat dilihat dan dinilai oleh konsumen. Nah, motif pembelian emosional yang kuat dapat dipakai dalam himbauan iklan kepada konsumen.
ya. Nah, kemudian yang terpenting itu dari operasi perusahaan yang memang bisa banyak memberikan manfaat ataupun mempromosikan produknya untuk mencapai target penjualan yang hendak dicapai oleh perusahaan. Nah, iklan konsumen ini biasanya dikondisikan dalam sebuah keadaan. Jadi biasanya penilaian itu ditunjukkan dari kondisi yang sangat baik untuk mempengaruhi kondisi bahwa kondisi itu baik, bahwa misalkan gini, konsumen ketika memberikan penilaian yang baik ya kepada sebuah iklan itu biasanya karena dia sudah mengkonsumsi barang tersebut. Gitu. Jadi baik atau tidaknya iklan tersebut tergantung dari penilaian konsumen terhadap barang tersebut yang sudah memang dia konsumsi. Nah, kemudian jika analisa membawa kepada kesimpulan, berarti di sini pemasaran yang menguntungkan bagi produk itu sebenarnya untuk bagi sales itu tidak begitu penting. Yang penting pemasarannya itu harus memang sesuai dengan target. Nah, kemudian jika usaha promosi dealer dan metode-metode penjualan lainnya dipakai sendirian, biasanya di sini kalaupun memang kurang memberikan harapan dalam meningkatkan penjualan daripada iklan konsumen, maka mereka akan mengganti metodenya. Ya. Jadi biasanya kalau iklannya itu juga tidak meningkatkan penjualan, maka mereka mencari metode-metode lain dengan strategi yang lain. Nah, kelemahan penggunaan iklan. Ya, kelemahan penggunaan iklan yang pertama harus diambil keputusan mengenai beberapa banyak harus dikeluarkan uang untuk iklan. Jadi memang sekali terbit iklan itu biasanya dihitung dengan durasi waktu yang ada. Jadi dalam satu hari berapa puluh kali diputar iklannya. Maka kalikan dengan pembayarannya. Jadi di sini iklan ini sangat banyak menggunakan biaya. Nah, kemudian harus dipilih media yang akan membawa pesan iklan tersebut. Jadi memang disesuaikan dengan kondisi keuangan juga. Kalau misalnya di televisi, maka dia harus berani berkorban banyak biaya agar barang tersebut bisa mudah tersampaikan ke konsumen. Harus dibuat pengaturan untuk membuat iklan yang efektif. Jadi memang biasanya kalau dia di media, semakin sedikit durasi waktunya, semakin murah iklannya. Atau kalau misalnya di papan reklame, di media massa koran, itu semakin besar ukuran iklannya, semakin mahal biayanya. Jadi tergantung bagaimana pengaturan dari iklan tersebut. Nah, kemudian harus diambil langkah-langkah untuk mengukur efektivitas iklan tersebut. Jadi di sini harus kita maksimumkan ya dari hasil penjualan dalam bentuk iklan ya dengan biaya yang harus kita keluarkan. Jadi dengan biaya iklan yang kita keluarkan, target penjualannya harus lebih besar. Kalau bisa 2 kali lipat dari biaya yang dikeluarkan sehingga kita akan memperoleh yang namanya laba. Nah, hubungan masyarakat ataupun public relation. Jadi kalau hubungan masyarakat ini juga biasanya mempunyai 3 sifat khusus ya. Yang pertama kredibilitas yang tinggi. Jadi di sini biasanya karena dengar cerita, kemudian karena dengar kabar ataupun dari gambaran perusahaan, itu biasanya konsumen bisa lebih mempercayainya gitu. Contoh kalau dari segi produk yang sudah dipercaya oleh masyarakat, misalkan air mineral gitu kan, ada merek tertentu yang memang sudah dikenal masyarakat pada umumnya dan sudah dipercaya, sehingga terkadang orang tidak mau beralih ke produk yang lain. Nah, kemudian kemampuan menangkap pembeli yang tidak dibidik sebelumnya. Jadi di sini sebenarnya di luar dari jangkauan gitu, tetapi karena adanya hubungan masyarakat ya sehingga di sini pembeli biasanya banyak mengabaikan dari sales ataupun dari iklan karena memang sudah tahu dari
masyarakat itu sendiri. Tuh. Kemudian dramatisasi. Jadi di sini hubungan dari masyarakat merupakan dengan perusahaan itu merupakan hubungan yang harus memang dijaga agar memang dapat mempengaruhi ya untuk membangun kepercayaan dari publik. Oke, itu saja untuk pertemuan kita hari ini ya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Pas? Tidak ada, Mem. Sudah bisa dipahami ya, Nak? Iya, Mem. Oke. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem.